Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah dan pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan mari kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di dalam video ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk memperindah atau membaguskan wudu. Karena wudu ini adalah merupakan kuncinya sholat. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, al-wudu miftahus sholat. Wudu adalah kunci sholat. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang pengertian. Wudu ini adalah merupakan salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian. Kesucian dari hadas kecil bagi yang akan melakukan ibadah tersebut. Seperti contohnya ibadah sholat. Bahwa perintah melaksanakan wudhu sebelum sholat itu sudah terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tanganmu sampai ke siku,
wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Inilah yang dimaksud pengertian wudu. Mari kita lanjut. Yang kedua yaitu doa sebelum dan sesudah wudu. Seperti yang kita ketahui, di dalam setiap gerakan wudu mempunyai bacaan doa-doa tersendiri. Dan doa ketika melihat air hendak kita akan berwudu. Doa ketika berkumur-kumur, doa ketika membersihkan lubang hidung, doa ketika membasuh wajah, doa ketika membasuh tangan kanan dan tangan kiri, sampai doa saat kita membasuh kaki kanan dan kaki kiri. Di dalam hadis Muslim dan Bukhari juga sudah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berwudu juga membaca doa-doa di setiap gerakan wudunya, dengan membaguskan di setiap gerakan wudunya, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang beliau sabdakan, man tawaddo'a fa ahsinul wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruju min tahta adfarah. Yang artinya Rasulullah bersabda, man tawaddo'a fa ahsinul wudu, barang siapa berwudu dengan membaguskan wudunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari kulitnya sampai kuku jemarinya. Hadis diriwayatkan Muslim. Inilah doa sebelum dan sesudah berwudu yang sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut kepada syarat syahnya wudu. Syarat-syarat wudu kemudian dengan penjelasannya. Yang pertama, syarat syahnya wudu harus Islam. Maka tidak sah wudunya orang kafir atau orang murtad. Yang kedua yaitu tamyiz. Yang dimaksud tamyiz adalah seseorang yang memahami daripada percakapan, atau bisa makan sendiri, atau sudah bisa minum sendiri, dan bisa membersihkan buang hajat sendiri, atau bisa juga membedakan antara mana yang kanan dan mana yang kiri, atau juga bisa membedakan antara mana kurma dan mana bara. Itulah yang disebut dengan tamyiz. Syarat syahnya wudu yang nomor kedua. Kita lanjut syarat syah wudu yang nomor ketiga, yaitu kita bersih dari haid dan nifas. Apa yang disebut dengan haid? Haid adalah darah yang keluar pada waktu tertentu bagi setiap wanita yang sudah dewasa. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Inilah syarat yang ketiga, harus bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, tidak adanya sesuatu pun yang mencegah sampainya air
ke kulit anggota wudhu, yaitu bersihnya kulit anggota wudhu dari semisal contohnya cat atau kotoran-kotoran lain yang menempel berada di kulit sehingga air tidak bisa masuk. Itulah syarat yang nomor keempat. Syarat yang nomor kelima, tidak ada sesuatu pun di anggota wudhu yang bisa merubah air, yaitu bersihnya anggota wudhu yang bisa merubah air dan mencabut nama air tersebut. Contohnya seperti tinta atau yang lain, jakparon yang banyak. Nah, inilah syarat sahnya wudhu yang nomor kelima. Sekarang lanjut syarat sah wudhu yang nomor keenam. Mengetahui keparduan atau kewajiban daripada wudhu. Seseorang yang berwudhu harus mengetahui bahwasanya hukum daripada wudhu adalah fardu. Jika dia meyakini bahwa hukumnya adalah sunnah, maka tidak salah wudhunya. Itulah syarat sahnya wudhu yang nomor keenam, harus mengetahui keparduan atau kewajibannya di dalam berwudhu. Yang ketujuh, tidak meyakini keparduan atau kewajiban daripada rukun-rukun wudhu adalah sunnah. Seseorang yang wudhu tidak boleh meyakini rukun-rukun wudhu memiliki hukum sunnah. Semisal contoh, dia meyakini bahwa membasuh kedua tangan sampai siku itu adalah hukumnya sunnah. Nah, ini tidak boleh. Harus dia tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Yang kedelapan, syarat sahnya wudhu yaitu harus memakai air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang digunakan adalah air yang bersih dari najis dan juga bukan air mustamal. Apa yang disebut dengan air mustamal? Air mustamal adalah air yang digunakan pertama kali dalam bersuci atau basuhan wajib. Yang kesembilan, syarat sahnya wudhu itu harus masuk waktu. Seseorang yang terus-menerus mengeluarkan najis, atau orang yang ayang-ayangan, atau orang yang beser, maka wudhunya harus masuk waktu sholat. Di luar sholat tidak sah. Yang ke-10, mualah. Mualah yaitu tanpa adanya jeda waktu antara setiap basuhan wudhu dan sholat bagi yang selalu hadas. Jadi setelah melaksanakan wudhu, diharuskan langsung melaksanakan sholat. Nah, inilah syarat nomor ke-9 dan nomor ke-10 berlaku hanya bagi yang selalu mengeluarkan hadas secara terus-menerus atau secara ayang-ayang. Inilah syarat-syarat sahnya wudhu. Selesai sudah, mari kita lanjutkan kepada fardunya wudhu. Kita ketahui fardu. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami di dalam kitab Syafinatul Najah mengungkapkan, furudul wudhu'i sitatun, al-awalu an-niyat, as-sani ghuslul wajhi, as-salisu ghuslul yadain ma'al mirfaqain mas'u syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, as-sadisu at-tarki.
Furudul wudu'i sitatun, fardu wudu ada 6. Al awalu an niat, yang pertama yaitu niat. Asani ghuslul wajhi, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, yang keenam tartib. Inilah rukun atau fardu wudu. Kita harus tahu sebelum kita berwudu supaya tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kita lanjut kepada sunnah-sunnahnya wudu. Syekh Abu Syuja Al-Asfahani menyebutkan ada 10 perkara-perkara yang sunnah yang dilakukan dalam berwudu. Dalam kitab Matan Goyah At-Takrib beliau menyatakan wa sunanuhu asyaratu asya'a. Sunnah-sunnah wudu itu ada 10 perkara. At-tasmiyatu wa ghuslul kafain qabla idkhalihima al-ina'a wal madmadatu wal istinsyaq wa mashul udhunain dohirihima wa batinihima bima'il jadidin wa takhlilul lihiyati al-kathati wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini wa taqdimul yumna alal yusra wa taharatu salasan wal muwalatu. At-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah, ini sunnah. Wa ghuslul kafaini qabla idkhalihima al-ina'a, yang kedua membasuh kedua telapak tangan ya sampai pergelangan tangan. Wal madmadah, yang ketiga berkumur-kumur. Wal istinsyaq, yang keempat menghirup air ke dalam hidung. Wa masul jami'ur ra'si, yang kelima membasuh seluruh kepala. Wa masul udunain dohirihima wa batinihima bima'in jadidin, yang keenam mengusap seluruh bagian luar dan dalam kedua telinga dengan air yang baru. Wa takhlilul lihiyatil al-kasati wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini wa taqdimul yumna al yusra wa taharatu salasan wal muwalah. Yang ketujuh menyela-nyela jenggot yang tebal. Yang kedelapan menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki, hukumnya sunnah meskipun air wudu bisa sampai tanpa menyela-nyela. Seandainya kalau tidak di sela-sela, tidak nyampe air ke anggota wudu, maka menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki menurut usul fikih hukumnya menjadi wajib, harus di sela-sela. Kalau enggak, air enggak bisa nyampe ke anggota wudu atau ke dalam jari-jari tangan atau jari-jari kaki. Yang kesembilan, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri untuk kedua tangan dan kaki. Yang kesepuluh, menigakalikan basuhan, yakni setiap anggota badan yang dibasuh pada saat berwudu dibasuh atau diusap sebanyak masing-masing 3 kali.
Inilah sunnah wudu, jumlahnya yaitu ada 10. Kemudian kita lanjut menginjak kepada tata cara berwudu dengan baik atau membaguskan wudu kita. Yang pertama, ketika kita melihat air, maka adalah doanya. Inilah doanya, doa ketika melihat air. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Yang artinya segala puji hanyalah bagi Allah yang telah menjadikan air suci lagi mensucikan. Kemudian sudah melihat air, kita membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Inilah doanya. Allahumma hafadh yadayya mimma asika kulli. Yang artinya, ya Allah, peliharalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat padamu. Lihat contoh gambar tata cara membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sambil membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tangan sebanyak 3 kali. Ini hukumnya sunnah. Yang ketiga, doa berkumur-kumur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang artinya, ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Lihat contoh gambar ini, cara berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Sama ini hukumnya juga sunnah. Supaya kita mendapatkan pahala sunnah, maka kerjakanlah yang sunnah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, baguskanlah wudu kita. Yang keempat, doa ketika menghirup air ke hidung. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Artinya, ya Allah, berikan aku penciuman wewangian surga dan keadaan Engkau terhadap diriku yang selalu meridhoi. Kita lihat lagi contoh gambar tata cara menghirup air ke hidung, kemudian airnya dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Setelah itu kemudian niat berwudu bersamaan ketika membasuh muka. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya diucapkan di dalam hati, diusahakan barengan dengan lafaz niat yang kita ucapkan oleh mulut kita. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atau wajib karena Allah Ta'ala. Dibasuh 3 kali. Dan kemudian dilanjut dengan doanya. Doa ketika membasuh muka setelah membaca niat. Setelah membaca niat itu di dalam hati. Doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Yang artinya, ya Allah, putihkan wajahku pada hari menjadi putih, berseri wajah-wajah muslimin dan menjadi hitam legam wajah-wajah orang kafir.
Kita lihat lagi contoh gambar ini, tata caranya membasuh muka, membasuhnya sebanyak 3 kali. Yang keenam, doa ketika membasuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasir. Yang artinya ya Allah, berikanlah kepada kitab amalku, diterima dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan penghisaban yang ringan. Lihat lagi contoh gambar ini, tata cara membasuh tangan. Membasuhnya sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, doa ketika membasuh tangan kiri. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali au min wara'i dhuhri. Yang artinya, ya Allah, jangan engkau berikan kepadaku kitab amalku diterima dengan tangan kiriku atau pada belakang punggungku. Lihat contoh gambarnya, tata cara membasuh tangan kiri sebanyak 3 kali. Dan masih hukumnya membasuh kedua tangan adalah wajib di dalam berwudu. Yang ke-8, doa mengusap rambut kepala atau mengusap sebahagian kepala. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Artinya, ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku atas api neraka. Lihat lagi kita contoh gambarnya, tata cara mengusap sebagian rambut atau sebagian kepala sebanyak 3 kali. Kita lanjut lagi. Yang nomor ke-9, doa ketika membasuh kedua telinga. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sekali lagi. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti sesuatu yang terbaik. Lihat gambar ini, cara-cara membasuh kedua telinga, membasuhnya sebanyak 3 kali. Yang ke-10, doa ketika membasuh kaki kanan. Allahumma tsabbit qadamaya ala sirati yawma tusabbitu fihi aqdamu ibadikas shalihin. Sekali lagi. Allahumma tsabbit qadamaya ala sirati yawma tusabbitu fihi aqdamu ibadikas shalihin. Artinya, ya Allah, mantapkanlah kedua kakiku di atas Shiratal Mustaqim pada hari di mana banyak kaki yang tergelincir. Coba lihat gambarnya, cara-cara membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali. Yang ke-11, doa ketika membasuh kaki kiri. Allahumma la tazillu qadamayya ala sirati finnar yawma tazillu fihi aqdamul munafiqina wal musyrikin. Artinya, ya Allah, jangan kau gelincirkan langkah atau pendirian pada jalan neraka pada hari digelincirkannya langkah pendirian orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Itulah tata cara berwudu dengan baik atau membaguskan wudu kita. Kita kerjakan yang sunnah, yang wajib memang harus, karena kalau kita berwudu
asal-asal atau tidak memakai niat, maka tidak sahlah wudunya. Apalagi yang wajibnya semuanya ditinggalkan. Inilah membasuh kedua kaki, yaitu kaki kanan dan kaki kiri, hukumnya di dalam berwudu adalah wajib. Selesailah sudah kita tata cara membaguskan wudu. Kemudian sesudah selesai berwudu, keluar dari tempat berwudu, kemudian kita menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan kita ke atas sambil membaca doa sesudah wudu. Bacaan doa sesudah wudu atau selesai berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang tunggal, tidak sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Alhamdulillah, selesai sudah bab tata cara berwudu atau cara membaguskan wudu. Mudah-mudahan bermanfaat wabil khusus bagi saya dan keluarganya, dan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan para pemirsa atau para hadirin yang ada di mana saja, mudah-mudahan yang melihat video ini bisa bermanfaat. Yang belum tahu mudah-mudahan bisa menjadi tahu, yang sudah tahu mudah-mudahan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dicukupkan sekian dari saya, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa pula tekan lonceng di sebelah kanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum.